Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia Dewi dari jurusan Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang disebut G30 SPKI atau Gestapu, Gerakan September 30 atau juga Gestok, Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya 1 Oktober tahun 1965. Latar belakang terjadinya G30 SPKI adalah bermula dari Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita sebut PKI, merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani, anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau yang disebut Gerwarni, anggota organisasi penulis dan artis, serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli tahun 1959, parlemen dibubarkan. Kemudian, Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Sekali lagi, dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan beranggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalis, agama, komunis yang dinamakan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam meningkatkan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserve menurun, inflasi terus menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa setiap petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata, di mana ia berbicara tentang perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis. Rezim Soekarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Tidak lama, PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian angkatan kelima di dalam angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerja dan petani bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang saat itu. Kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan-pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Banyaknya isu-isu yang mendorong pergerakan G30 SPKI yang memperparah keadaan antara lain isu Bung Karno sakit. Sejak tahun 1964 sampai menjelang letusannya G30 SPKI yang beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini mengingatkan kasakusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun, menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi, hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Yang kedua adalah isu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria, UU Pokok Agraria, dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil, UU Pokok Bagi Hasil, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UPA terdiri dari wakil pemerintah dan
wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaan di daerah tidak jalan, sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UU PA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan packing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa Klaten yang disebut sebagai aksi sepihak dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam tidak hanya NU, tetapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia. Di Jawa Barat, Jawa Timur, dan provinsi-provinsi lain juga terjadi demikian. Yang ketiga adalah faktor Malaysia. Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor terpenting dalam insiden ini. Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di pihak lain mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika tidak berperang. Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan Ganyang Malaysia yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek Nekkoling. Yang keempat adalah faktor Amerika Serikat. Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam Perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Politis Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Soekarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini. Dalam telegram kepada Presiden Johnson pada tanggal 6 Oktober, agensi CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka. Dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dilakukan oleh PKI atau NU atau PNI. Yang kelima ada faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat rendah dan mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno meluntur. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi. Rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-harinya makan bongol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya. Pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau Cakrawirawa yang dianggap loyal kepada PKI, dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, yaitu Maijen Soeharto, kemudian mengadakan penumpasan terhadap pergerakan tersebut. Pada saat peristiwa terjadi, ada beberapa isu yang makin memperparah keadaan tersebut. Yang pertama adalah isu Dewan Jenderal. Pada saat-saat yang genting, sekitar bulan September tahun 1965, muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrawirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Yang kedua ada isu dokumen Gilchrist. Dokumen ini yang oleh beberapa pihak disebut sebagai dokumen pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayan dari KGB Rusia, menyebutkan adanya Our Local Army Friend yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat. Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk ditindaklanjuti.
Yang ketiga ada isu keterlibatan Soeharto. Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan atau peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Meski demikian, Soeharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini. Banyak penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkapkan keterlibatan Soeharto dan CIA. Beberapa di antaranya adalah Cornell Paper karya Benedict R.O.G., Andreessen and Ruth T. McVeigh, Cornell University, Ralph McGehee, The Indonesian Massacres and the CIA, Government Printing Office of the U.S., Department of State, INREL Historical File, Indonesia 1963-1965. Keenam pejabat tinggi yang dibunuh saat itu adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigjen TNI Sutioso Siswomi Harjo. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk Aidit yang sempat kabur ke Jawa, tetapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain adalah Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, tokoh, kantor, dan universitas yang dituding terkait dengan PKI. Pada akhir tahun 1965, diperkirakan sekitar 500 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan. Sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Sekian adalah kisah PKI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.